pada waktu pagi hari ini. Salat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti, amin. Baik, perkenalkan nama saya Andi Rahmat yang bertugas sebagai moderator yang akan memandu diskusi pada pagi hari ini, di mana yang akan mempresentasikan yaitu kelompok 5 dengan materi proposal bisnis dan laporan ini kelayakan bisnis. Dengan dana dapur anggota kelompok 5 yang berisi materi pertama Sulfiani, pemateri kedua Muhammad Aksai, pemateri ketiga Hotija, pemateri 4 Kofifa, pemateri kelima Yuliana, keenam Imel, dan ketujuh Henry. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja pada penyampaian pada kelompok 5 yang penyampaian pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Sulfiani. Kepada Sulfiani saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi tentang penyusunan proposal bisnis dan laporan kelayakan bisnis. Nah, pengertian proposal bisnis. Kata proposal berasal dari bahasa Inggris yang asal katanya to propose, yang artinya mengajukan. Business plan atau perencanaan usaha merupakan kumpulan dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis atau usaha untuk menjual barang ataupun jasa dengan menghasilkan profit yang tinggi dan menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan kita. Yaitu fungsi dan keuntungan pembuatan proposal bisnis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sulfiani telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Muhammad Aksai. Kepada Muhammad Aksai saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan materi fungsi proposal bisnis. Adapun fungsi proposal bisnis yaitu representasi, pengetahuan, dan penguasaan bidang wirausaha yang akan dijalankan. Kedua itu wujud perkiraan prospek usaha. Yang ketiga tolak ukur dan panduan pelaksanaan kegiatan. Adapun keuntungan dalam pembuatan proposal bisnis, yang pertama memberikan gambaran kepada pihak lain tentang profil perusahaan. Yang kedua mengundang orang-orang yang potensial untuk bergabung dan bekerja sama. Ketiga, kesempatan mengembangkan usaha. Yang keempat, mengatur pembentukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan lain, serta mendapatkan calon relasi usaha yang lebih luas. Yang kelima, membantu wirausaha memahami persaingan dalam faktor ekonomi dan analisis keuangan. Yang keenam, dapat memperoleh pinjaman maupun penyertaan modal dari investor. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hotija. Pada Hotija saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu faktor utama dalam penyusunan proposal bisnis. Yang pertama yaitu tujuan harus realistis, yaitu dapat diukur dan ada kesatuan antara waktu dan parameternya. Yang kedua fleksibel, yaitu dapat diantisipasi dan memungkinkan munculnya strategi alternatif yang dapat diformulasikan. Yang ketiga, adanya batas waktu dibuat berkesinambungan dan evaluasi waktu atas kemajuan yang dicapai. Dan yang terakhir adalah komitmen, di mana dukungan dari seluruh pihak yang terlibat.
Yang materi selanjutnya yaitu cara menyusun proposal bisnis. Petunjuk yang harus dipenuhi dalam menyusun proposal bisnis usaha yaitu yang pertama menetapkan jenis usaha, yang kedua mengetahui aspek sumber keuangan, yang ketiga melaksanakan aspek administrasi, dan yang terakhir mempelajari kebijakan pemerintah. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada saudari Khotijah. Selanjutnya pemateri yang akan disampaikan oleh Kofifa. Kepada Kofifa saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 8 poin penting dalam menyusun proposal usaha. Yaitu yang pertama ada tulis nama usaha, yang kedua membuat deskripsi, yang ketiga membuat strategi pemasaran, yang keempat analisa pesaing bisnis, yang kelima rencana pengembangan produk, dan yang keenam rencana operasional dan manajemen, dan yang terakhir yaitu menyusun anggaran. Selanjutnya ada sistematika penyusunan proposal usaha. Sistematika penyusunan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama ada uraian usaha, ada produk, lokasi, pasar dan segmen pasar, persaingan, laporan keuangan, sumber daya manusia, proposal kredit, dan yang terakhir yaitu ada lampiran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembacaan materinya. Selanjutnya pembaca materi akan disampaikan oleh Yuliana. Kepada Yuliana saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya materi ini akan saya bacakan. Adapun penjelasan draft proposal usaha, pada dasarnya proposal usaha memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada halaman depan, yang kedua daftar isi, yang ketiga ada rangkuman eksekutif, yang keempat ada pemasaran dan strategi serta ramalan tentang target konsumen di masa mendatang. Yang kelima ada usaha meningkatkan penjualan. Laporan kelayakan bisnis menurut Umar 2027, analisis kelayakan bisnis adalah penelitian sebuah rencana bisnis, bukan hanya menganalisis layak atau tidaknya sebuah bisnis dijalankan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Email. Kepada Email saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan melanjutkan dari teman-teman yang sebelumnya, di mana ada tujuan analisis kelayakan bisnis, yaitu yang pertama yaitu menghindari resiko kerugian situasi dan kondisi, di mana di masa yang akan datang itu nggak dapat diprediksi, sehingga analisis kelayakan bisnis ini sangat dibutuhkan untuk meminimalkan resiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan nantinya. Nah, lalu yang kedua itu untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan, di mana akan memberikan prediksi kondisi di masa yang akan datang, sehingga akan mempermudah perencanaan bisnis pada usaha yang akan dijalankan nantinya. Nah, lalu yang ketiga, mempermudah perencanaan analisis kelayakan bisnis. Yang keempat, yaitu memudahkan pengawasan, di mana pengawasan bisnis yang akan dilakukan nantinya akan menjadi lebih mudah karena perencanaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana bisnis yang diharapkan. Pengawasan ini digunakan untuk mengawasi jalannya bisnis atau usaha supaya sesuai dengan perencanaan bisnis. Dan yang terakhir yaitu memudahkan pengendalian, di mana pengendalian ini berfungsi untuk mengecek apakah ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap rencana bisnis yang telah direncanakan. Nah, jika terjadi penyimpangan, maka akan dapat dikendalikan dan mudah diperbaiki nantinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hendy. Kepada Saudara Hendy saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada moderator. Yang terakhir ini ada aspek-aspek analisis kelayakan bisnis. Nah, terdapat dua aspek analisis kelayakan bisnis. Jadi yang pertama aspek sosial lingkungan, dan yang kedua aspek keuangan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Namun, Sudah juga? Baik. Sudah pemateri, penyampaian materi, Henry. Tapi sudah jaringan jadi. Tapi Henry sudah selesai penyampaian materinya. jadi yang aspek sosial lingkungan ini, jadi kita menyatakan bahwa aspek sosial ini menjadi salah satu aspek yang penting karena masyarakat ini memiliki ciri khas dan budaya yang berbeda-beda. Nah, perhatian ini juga akan menjadi tanggung jawab aspek sosial ini untuk keberlangsungan perusahaan untuk jangka panjang. Nah, sedangkan aspek keuangan ini, nah, usaha ini akan dikatakan sehat apabila dapat memberikan sebuah keuntungan yang layak dan mampu memenuhi kewajiban finansial. Nah, pada aspek keuangan ini juga dapat dilakukan sebuah prediksi dan perkiraan seberapa besar jumlah dana yang dibutuhkan untuk keperluan modal awal untuk pengadaan aktivitas tetap. Nah, selain itu, pada aspek keuangan ini juga diperhitungkan bagaimana struktur pembiayaan yang paling menguntungkan, terus dengan menentukan besar dana yang dipinjam dari pihak lain dan seberapa besar modal sendiri. Nah, mungkin itu saja moderator yang dapat saya sampaikan. Maaf tadi terkendala jaringan juga. Baik, terima kasih. Mungkin itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 5. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama saya akan minta 3 orang tersebut bertanya. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan open mic. Saya moderator. Baik, untuk Saudari Rizky Aulia, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Amelia dari kelompok 2 akan menanyakan, menurut Anda, seberapa penting proposal bisnis di dalam suatu perusahaan? Dan apakah setiap ingin memberikan penawaran, ide, rencana maupun gagasan itu harus disampaikan dengan membuat proposal bisnis? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan dari Rizky Amelia. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya lagi. Saya moderator. Baik, kepada Saudara Dodi Mansur, saya persilakan. Terima kasih. Pertanyaan saya yaitu, bisakah Anda menjelaskan apa dampaknya jika kaidah atau cara penyusunan proposal bisnis salah satunya itu tidak diterapkan? Terima kasih. Baik, terima kasih Dodi Mansur. Selanjutnya, apakah masih ada yang bertanya? Saya moderator. Baik, kepada Saudari ini, saya persilakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya itu, bisakah Anda sebutkan bagaimana penyusunan bisnis dilakukan dan dalam
proses penyusunannya, apakah penyusunan bisnis dilakukan secara berurutan setiap aspeknya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja untuk sesi pertama. Kali ini terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Yang berikan kelompok 5 waktu untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Terima kasih. Coba ditampilkan dulu tadi slide-nya dek, yang susunan proposal bisnis bisa ditampilkan kembali. Baik Bu, sebentar. Mau isi apa? Mau jawab apa? Enggak, itu poin penting. Oke, dibiarkan saja dulu begitu ya.
Gue jawab nih. Berarti sesuatu pengen jawab yang awal. Oke, silakan di ini, di close. Baik, Bu. Ya, nanti saya ada ini ya, saya bukan pertanyaan sebenarnya, tapi saya ada permintaan sebentar, tapi nanti setelah sesi terakhir, ya, atau sesi kedua, ya, sesi kedua. Nanti setelah pertanyaan sesi pertama ini terjawab semua, nanti saya mau ada permintaan, ya, untuk kelompok 5. Ini kan temanya, materinya adalah menyusun proposal usaha. Coba berikan salah satu contoh proposal usaha, ya, dan bisa dijelaskan mungkin pembahasan mengenai proposal tersebut, ya. Jadi sambil dicari, ya, sambil menunggu sesi selanjutnya, ya. Mungkin bisa dipahami kelompok 5? Iya, Bu. Oke. Oke. Ayo, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Gue ya jawab. Itu kecilin dulu. Baik, mungkin ada dari kelompok 5 yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya dulu mungkin ya. Baik, pada saudari Amelia, silakan. Menjawab pertanyaan dari tadi Reski Amelia ya, mengenai seberapa penting proposal bisnis di perusahaan, apakah penyampaian ide gagasan harus memakai proposal bisnis ya pertanyaannya. Nah, menurut saya sangat penting ya untuk penyusunan proposal bisnis ini dilakukan gitu dalam suatu perusahaan, karena untuk apa? Selain untuk evaluasi bisnis nantinya. Nah, kalau misalnya evaluasi bisnis kan otomatis harus nantinya akan mengetahui gitu ya kurang atau lebihnya dari suatu perusahaan tersebut yang telah berjalan gitu. Nah, kemudian selain bertujuan untuk mengevaluasi bisnis, proposal bisnis juga dapat digunakan untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain. Nah, ketika sebuah perusahaan memiliki sebuah proposal gitu yang telah dibuat, otomatis itu dapat membuat orang lain atau perusahaan lain atau sponsorship lah ya, bisa dibilang itu dapat tertarik gitu untuk dapat join ke perusahaan kita. Itu kan jadi poin plus juga gitu ketika suatu perusahaan membuat proposal bisnis. Jadi menurut saya perusahaan-perusahaan yang ideal ini memang penting gitu untuk menerapkan atau membuat proposal bisnis. Sekian mungkin dari teman-teman, ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih. Kepada Saudara Rizky Aulia, apakah bisa dipahami? Pertanyaan saya tadi juga ada satu yang apakah setiap ingin memberikan penawaran, ide, rencana maupun gagasan itu harus disampaikan dengan membuat proposal bisnis atau bagaimana? Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke kelompok 5. Ada yang ingin menambahkan? Jelas. Izin menambah, moderator. Rizky Aulia, Amelia. Baik, terima kasih kepada Saudari Otija. Saya persilakan. Baik, tadi pertanyaannya apakah dalam penyampaian ide atau gagasan harus memakai proposal bisnis? Menurut saya itu iya, karena
Kenapa? Karena kehadiran proposal bisnis itu sendiri penting agar Anda bisa sebagai pelaku usaha mengait calon investor sehingga bisa mendapatkan suntikan modal atau pengembangan bisnis tersebut. Itulah sebabnya proposal bisnis atau proposal usaha sebaiknya dibuat dengan sangat rinci dan jelas. Baik, terima kasih. Mungkin Rizky Amelia, apakah sudah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah memahami. Dari kelompok 5 yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya moderator. Pertanyaan dari Vini Fitria. Baik, kepada Saudari Sulfiani akan menjawab pertanyaan dari Vini Fitria. Kepada Sulfiani, saya persilakan. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan itu bisakah Anda jelaskan bagaimana penyusunan bisnis dilakukan dan dalam proses penyusunan apakah penyusunan bisnis dilakukan secara berurutan setiap aspeknya? Menurut saya, penyusunan rencana bisnis melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu identifikasi visi, misi, dan tujuan bisnis Anda. Kemudian, lakukan analisis pasar untuk memahami lingkungan bisnis. Setelah itu, fokus pada perencanaan operasional dan organisasional. Akhirnya, buat proyeksi keuangan untuk mendukung strategi tersebut. Meskipun aspek-aspek ini dapat dilakukan secara berurutan, seringkali ada tumpang tindih dalam prosesnya. Beberapa elemen dapat disusun bersamaan atau mengalami revisi seiring pengembangan rencana. Fleksibilitas dan penyesuaian selama proses penyusunan bisnis sangat penting. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu mungkin jawaban dari Sulfiani. Kepada Saudari Vini Fitria, apakah bisa dimengerti? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah mengerti. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman dari kelompok 5 yang ingin menjawab pertanyaan lagi. Saya moderator. Baik, kepada Saudara Muhammad Taksey. Menjawab pertanyaan dari mana, Muhammad Taksey? Saudara Dedi. Baik, kepada Muhammad Taksey, saya persilakan menjawab pertanyaan dari Saudara Dedi Mansur. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Dedi Mansur, di mana pertanyaannya, bisakah Anda menjelaskan apa dampaknya jika kaidah penyusunan proposal bisnis salah satunya tidak diterapkan? Baik, jawabannya itu jika kaidah penyusunan proposal bisnis tidak diterapkan dengan benar, dapat menyebabkan beberapa dampak negatif. Salah satunya adalah kesulitan dalam meyakinkan pihak yang berkepentingan, seperti investor atau mitra bisnis potensial, untuk mendukung atau berinvestasi dalam proyek tersebut. Penyajian yang tidak jelas atau kurangnya rincian yang memadai dalam proposal bisa merugikan dalam mendapatkan dukungan dan kepercayaan. Selain itu, proposal yang kurang baik juga dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam perencanaan dan eksekusi proyek bisnis, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesuksesan dan keberlanjutan suatu bisnis. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah jawaban dari Muhammad Taksey. Mungkin Saudara Dedi Mansur apakah bisa menerima atau menyanggah? Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup. Baik, terima kasih. Itulah tadi sesi tanya jawab pertama. Mungkin selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab kedua. Saya meminta 3 orang lagi untuk bertanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Saya moderator.
Baik, pada saudara siapa? Saudari siapa? Nur Rahma. Pada saudari Nur Rahma, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu, apa dampak jika sebuah perusahaan tidak menyusun proposal bisnis terlebih dahulu sebelum memulai usaha? Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari Nur Rahma. Apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Saya moderator. Baik, kepada saudari Rindi Gustina, saya persilakan bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana pembuatan proposal bisnis dapat membantu wirausaha memahami persaingan dalam faktor ekonomi dan analisis keuangan? Terima kasih. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari Rindi Gustina. Baik, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Saya moderator. Baik, kepada saudari Yasnadia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, bisakah Anda menjelaskan kembali secara rinci tentang aspek sosial lingkungan dan aspek keuangan serta bisakah Anda memberikan contoh studi kasusnya pada aspek tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan adapun pertanyaan dari Ibu tadi, bisa jelaskan lagi apa tadi? Penyampaian ini, pembuatan apa lagi tadi? Mana tadi ya? Sabar ya. Pembuatan Contoh proposal usaha. Oh ya. Pertanyaan dari Ibu ini bisa buat jelaskan dan buatkan contoh proposal usaha. Apakah kelompok 5 sudah mengerti pertanyaan dari saudara-saudara dari teman-teman forum? Ya, mengerti moderator. Baik, terima kasih. Kalau gitu selanjutnya berikanlah waktu kepada kelompok 5 menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Yuk, cari lagi yang laporannya yang ada anggarannya. Ini nggak ada anggarannya, Bicir? Ada. Iya. Anggaran di aspek keuangan ada. Ini bukan. Oh iya. Itu Ini nyambung nggak? Tadi pertanyaan apa dampak jika sebuah perusahaan tidak menyusun proposal bisnis terlebih dahulu sebelum memulai usaha. Terus ini jawabannya, jika sebuah perusahaan tidak menyusun proposal bisnis sebelum memulai usaha,
kemungkinan bisa menghadapi resiko kurangnya visi dan perencanaan yang matang. Tanpa proposal bisnis, perusahaan bisa kesulitan mendapatkan pembiayaan, menetapkan tujuan yang jelas, atau mengidentifikasi potensi resiko dan peluang. Izin menjawab dari pertanyaan Nur Rahma. Baik, kepada saudari Yuliana akan menjawab pertanyaan dari Nur Rahma. Yuliana, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi tadi pertanyaannya, apa dampak jika sebuah perusahaan tidak menyusun proposal bisnis terlebih dahulu sebelum memulai usaha? Jawabannya adalah jika sebuah perusahaan tidak menyusun proposal bisnis sebelum memulai usaha, kemungkinan bisa menghadapi resiko kurangnya visi dan perencanaan yang matang. Tanpa proposal bisnis, perusahaan bisa kesulitan mendapatkan pembiayaan, menetapkan tujuan yang jelas, atau mengidentifikasi potensi resiko dan peluang. Karena susunan proposal bisnis ini membantu dalam menyusun strategi, memahami pasar, dan merencanakan langkah-langkah implementasi dengan lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik kepada saudari Nur Rahma, apakah bisa dipahami atau ingin sanggah? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah cukup memahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Rindi Gustina atau Asnadia? 65. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Asnadia, moderator, izin. Baik, para saudara Henry, saya persilakan menjawab pertanyaan dari Asnadia. Nah, mungkin pertanyaan yang dari Kak Asnadia tadi menjelaskan kembali aspek sosial lingkungan dan aspek keuangan, serta memberikan contoh kasus untuk kedua aspek tersebut pada suatu perusahaan atau organisasi. Nah, mungkin pada aspek sosial ini dalam suatu perusahaan itu kan dapat dilihat dari program Corporate Social Responsibility atau yang biasa kenal dengan CSR gitu. Nah, yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan ini dapat memberikan sebuah donasi, program pendidikan, perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dengan komunitas, keadilan dan kesetaraan, serta etika dan bisnis. Nah, sedangkan pada aspek keuangan ini, dalam suatu perusahaan atau organisasi ini dapat dilihat dari penilaian dana yang akan diperoleh untuk kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan, dan biaya investasi selama periode tertentu. Nah, proyeksi neraca dan laporan laba atau rugi dalam periode mendatang, penilaian investasi, dan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan sebuah perusahaan tersebut. Contohnya, nah dalam studi kelayakan bisnis ini, penilaian aspek keuangan meliputi penilaian sumber-sumber dana yang akan diperolehnya, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama periode tertentu, serta penilaian investasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Henry Densa. Kepada dari Nadia, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Sekiranya sudah dapat saya mengerti. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Rini Gustina, apakah kelompok 5 ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Rini Gustina? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rindi. Pertanyaannya yaitu,
Bagaimana pembuatan proposal bisnis dapat membantu wirausaha memahami persaingan dalam faktor ekonomi dan analisis keuangan? Jawabannya yaitu pembuatan proposal bisnis dapat membantu wirausaha memahami persaingan dalam faktor ekonomi dan analisis keuangan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu proposal usaha biasanya mencakup analisis SWOT yang membantu wirausaha memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam lingkungan bisnis mereka. Selain itu, proposal usaha juga mencakup laporan keuangan, seperti neraca perusahaan dan laporan laba rugi, yang dapat membantu dalam menganalisis kelayakan keuangan usaha. Dengan demikian, pembuatan proposal bisnis dapat memberikan wirausaha pemahaman yang lebih baik tentang faktor ekonomi dan analisis keuangan yang relevan untuk persaingan bisnis mereka. Kepada Saudari Rinda, apakah sudah mengerti? Baik, kepada Saudari Justina, apakah sudah mengerti? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah bisa saya mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman dari kelompok 5 yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu dosen? Atau Ibu? Baik, ditunggu teman-teman. Share screen dulu. Kecil. Baik, izin menjawab pertanyaan Ibu dosen, moderator. Baik, kepada Saudari Hotijah, saya persilakan. Teman-teman bisa dilihat ini yang di share screen itu contoh proposal studi kelayakan bisnis pada usaha buket atau gift happyflower.id. Dalam proposal studi kelayakan bisnis tersebut terdapat judul dan bisa dilanjut. Sudah bilang apa? Nah, dalam proposal bisnis itu pada bab 1 kita menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu ada latar belakang itu menjelaskan bagaimana bisnis yang Anda bangun tersebut. Lalu dalam bab 1 tersebut ada juga dicantumkan nama usaha dan alamat usaha, terus ada bidang usaha, yaitu menjelaskan bisnis tersebut dalam bidang usaha apa. Kalau di contoh tersebut, contohnya bisnis tersebut ada pada bidang bisnis industri kreatif. Selanjutnya ada juga bentuk usaha seperti bentuk perseorangan dalam contoh tersebut.
Dan untuk bab 2 yaitu ada profil usaha, di mana profil usaha tersebut ada gambaran umum usaha seperti pada contoh itu gambaran umum tentang usaha buket. Yang kedua ada aspek-aspek utama dan ringkasan hasil temuan, di mana ada beberapa poin yaitu aspek legalitas atau hukum, yang kedua aspek pasar dan pemasaran yang terdiri dari segmenting, targeting, dan position. Dan ada juga aspek keuangan atau finansial, di mana di situ dicantumkan mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan pada usaha tersebut. Yang keempat ada aspek teknisi atau operasi, terus ada aspek manajemen dan organisasi juga, ada aspek sosial ekonomi, aspek lingkungan, dan kesimpulan. Dan untuk yang terakhir ada bab 3, kritik dan saran. Jadi itu contoh dalam menyusun proposal bisnis. Mungkin teman-teman kelompok 5 ada yang mau menambahkan. Baik, kepada rekan forum sekalian, apakah ingin menambahkan? Oke, bisa diperlihatkan anggarannya, Dek, anggarannya di anggaran. Oke, di sini saya lihat yang di anggaran ini adalah apa namanya? Ada BEP, ada. Oke. Jadi begini, Dek. Untuk sebenarnya kenapa saya minta kelompok 5 ini menampilkan salah satu contoh proposal usaha, ya, karena nanti tugas akhir dari mata kuliah ini adalah proposal usaha bisnis, ya. Jadi untuk finalnya nanti, ya, tugas ini adalah tugas final, ya. Makanya untuk contoh ini tolong dipahami baik-baik, ya, karena ini saya rasa sudah lengkap contoh proposal bisnisnya karena segala aspek sudah dilampirkan, ya. Makanya tadi kenapa seandainya kamu tidak melampirkan setiap aspek, mungkin saya akan minta cari lagi proposal usaha yang menampilkan aspek-aspek yang sebelumnya pernah kita bahas, ya, aspek ekonominya, aspek hukumnya, aspek pemasaran dan sebagainya. Tapi ini salah satu contoh proposal usaha yang baik karena dia detail, ya. Jadi saya minta masing-masing nanti ini kan pertemuan terakhir, ya, pertemuan terakhir. Ya, jadi untuk pekan depan itu kita sudah masuk final, ya. Tapi saya tidak mengadakan final online, saya tidak mengadakan final offline, ya. Saya hanya minta kalian buat proposal usaha sebagai tugas final penggantinya, ya. Jadi tolong nanti contoh proposal bisnis ini kalian share ke grup, jadi teman-temannya bisa lihat, ya. Dan buat proposal usaha ini sesuai dengan bisnis yang kalian inginkan, ya, sesuai dengan. Jadi jangan, saya harap tidak ada plagiasi, ya, karena saya akan coba melacak setiap tugas yang ada. Kalau ada plagiasi berarti saya tidak akan terima tugasnya, ya. Jadi buat semurni mungkin hasil karyanya kalian, ya. Itu kan sudah ada contoh. Jadi saya rasa kalau kalian mau plagiasi lagi sudah kelewatan rasanya. Kalian kan tinggal mengembangkan itu contoh yang ada, ya, sesuai dengan bisnis yang kalian inginkan. Dan namanya, ya, nama bisnisnya saya minta kalian usaha bisnisnya itu dari nama kalian sendiri, ya. Saya tidak mau nama lain, nama kalian sendiri, buat seunik mungkin. Ya, terserah mau diapakan namanya, ya, terserah. Yang jelas nama kalian yang menjadi nama usahanya, ya. Ya, itu supaya originalisasinya itu lebih ini, ya,
lebih kelihatan bahwa itu ya memang hasil karya kamu, ya, hasil karya kalian. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ada mungkin pertanyaan dari apa yang saya sampaikan, silahkan. Saya Ya, silakan. maaf Bu, saya mau sampaikan tadi ya sebelum presentasi. Ya. Sebelum presentasi waktu setelah meeting Bu sudah sampaikan bahwa tidak ada final Ibu karena ini yang dijadikan final Ibu yang dikirim ke YouTube. Ini share screen-nya. Ini bukannya tugas kelompok ya yang ini? Iya Bu, tapi kita bilang itu dijadikan juga sebagai nilai akhir final Ibu. Yang dikirim videonya di YouTube Ibu semua. Oh gitu ya? No. Setahu saya ini adalah tugas kelompok. Ya, tugas kelompok dan final apa saya sampaikan secara lisan apa saya pernah sampaikan secara ini di grup? Di sini juga Ibu kita sampaikan pada saat itu yang diberikan tugas kelompok Ibu. Dibagi kelompoknya di situ sudah disampaikan juga bahwa ini tugas akhir Ibu. Oh begitu ya. Jadi maksudnya tidak ada final ya yang saya sampaikan itu hari. Iya Ibu. Karena ini sebagai pengganti final kita bilang itu hari Bu. Oh begitu. Tapi kalau saya misalnya saya minta luaran dari studi kelayakan bisnis proposal usaha, keberatan enggak? Maksudnya Bu? Iya, maksudnya ini tugas tetap dijalankan. Halo? Bagaimana? Sepertinya keberatan ya, Anda ada yang menjawab ya. Iya Ibu. Ini kalian mau dinilai atau enggak sih? Aduh, saya pernah menyampaikan seperti itu ya. Aduh, saya rasanya lupa itu. Apa pernah saya sampaikan atau ya kalau begitu ya sudah. Ada ini enggak? Ada yang pernah record enggak? Saya pernah sampaikan itu. Kan ini kan ada YouTube-nya tuh, maksudnya ada recordnya. Coba deh kamu cari dulu. Kalau memang saya pernah menyampaikan hal seperti itu, coba dikirimkan saya recordnya. Karena saya record itu hari Bu, karena pada saat itu masih pembagian kelompok Ibu dan menjelaskan materinya masing-masing setiap kelompok. Oh begitu. Oke, kalau begitu begini saja. Untuk sebenarnya saya pengen ada proposal usaha ini untuk jadi luaran mata kuliah ini karena sebentar lagi kan ini sebenarnya untuk keperluan akreditasi juga ya. Jadi prodi kita kan ini dalam proses menyusun borang akreditasi. Ya semoga sih bisa unggul ya. Luaran mata kuliah studi kelayakan bisnis itu diminta nanti luarannya. Dan salah satu luarannya adalah proposal usaha. Nah, kalau memang pernah saya sampaikan seperti itu, berarti begini sekarang, saya minta saja ya, tetap kalian jalankan tapi per kelompok, ya, per kelompok. Jadi ada 5 kelompok, ya, ada 5 kelompok. Tetap saya butuh proposal usahanya, ya, walaupun cuma 5, ya tetap paling tidak ada untuk saya ajukan sebagai luaran mata kuliah, ya. Ya kalaupun saya pernah sampaikan seperti itu ya mungkin saya terlewat atau saya lupa ya di ini saja tetap saya minta ya tapi per kelompok saja, saya tidak bebankan untuk per orang. Iya Ibu. Ya saya rasa tidak sulit ya kalau per kelompok. Ya tapi saya minta juga semuanya aktif ya. Jadi nanti yang tiap kelompok nanti sampaikan bahwa ada temannya tidak aktif ya disampaikan saja ya, harus sportif ya, harus adil. Kalau memang ada yang tidak aktif ya bilang saja, berarti tidak ada tugas kuliahnya ya, paling tidak semua berkontribusi untuk membuat ini proposal usaha ya. Oke ya, kalau dibebankannya ke kelompok berarti ya namanya ya sesuai kelompok kalian saja
ya, nggak usah nama masing-masing. Ya, jadi ada 5 proposal usaha yang saya tunggu, ya. Mungkin kalian rata-rata ujiannya nanti ini offline atau bagaimana? Atau sudah ada ujian duluan? Sudah ada yang selesai finalnya itu. Oh, sudah ada. Berarti Ada. nanti ini tugasnya ada yang bawa ke prodi bisa ya? Ada sekarang. Iya, jadi nanti saya minta dijilid ini proposal usahanya, soft copy-nya nanti kalian share di grup. Ya, jadi pekan depan mungkin bisa ya, saya terima proposalnya. Bisa Bu. Oke, pekan depan ya. Iya Ibu. Ya, nanti kalau sudah selesai kalian bawa saja langsung ke prodi ya. Kumpul di meja saya. Oke, mungkin itu saja dari saya moderator. Silakan ditutup saja ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, mungkin itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 5 dan sesi tanya jawab. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan bagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi pada pagi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.